Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Pak Fahrul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Fahrul apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu, kemarin saya melihat chatnya di WA ya Bu. Katanya Ibu ingin berbagi cerita pada hari ini ya Bu. Oh iya benar Pak Fahrul. Saya memang cek Bapak ingin bercerita nih tentang perasaan sifat saya atau kebingungan saya yang saya rasakan saat ini. Ceritanya begini nih Pak Fahrul. Saya kan sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di TK Kuala Matakan. Iya Bu. Itu kurang lebih sejak 5 bulan kemarin ya, 5 Iya, bulan Bu. yang lalu menggantikan kepala sekolah yang telah selesai masa tugasnya atau telah kena ganti. Dan tentunya posisi saya di sini sebagai kepala sekolah di mana pastinya memiliki tanggung jawab ya atau peran sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin instruksional. Ya Bu. Nah, ketika itu saya sempat berpikir dan bingung apakah saya mampu melaksanakan tugas saya dengan maksimal sebagai kepala sekolah terhadap rekan-rekan guru yang saat ini pada waktu itu kan saya statusnya masih sama-sama guru. Nah, itulah yang menjadi kebingungan bagi saya Pak. Itu yang saya ingin ceritakan kepada Bapak. Oh ya Bu, dari kebingungan yang Ibu Andi rasakan ini, saya juga mau sedikit memahami bagaimana posisi Ibu saat ini setelah dulunya memang sama-sama tenaga pendidik, akhirnya Ibu diberikan tugas untuk sebagai kepala sekolah. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan setelah Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, Bu? Nah, itu dia Pak Fahrul. Bapak kan tahu ketika menjadi seorang pemimpin pembelajaran atau seorang kepala sekolah kan, maka otomatis tugas dan manajemen kepemimpinan itu harus saya kuasai dan saya harus pahami ya. Termasuk diantaranya melakukan supervisi. Nah, atau evaluasi dan pembinaan kepada rekan-rekan guru. Nah, yang tadinya di sisi lain saya harus melakukan supervisi, kemudian satu sisi saya juga harus menilai teman-teman dalam proses pembelajarannya, di mana harus tentunya berdasarkan standar-standar tertentu atau dengan variabel-variabel yang harus dipenuhi oleh rekan guru ya. Yeah. Nah, untuk melakukan supervisi itu pasti ada muncul rasa ketidaknyamanan Pak dalam hati saya. Jadi kayak ada yang bertentangan di dalam hati saya. Di sisi lain saya sebagai diamanahkan menjadi kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, di satu sisi adalah merupakan teman-teman saya ketika waktu sama-sama menjadi guru. Nah, itulah yang akan saya merasa tidak nyaman atau merasa bingung untuk memulainya. Dan tapi itu juga harus menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah. Iya, betul Bu. Itu benar sekali Bu ya. Jadi perasaan-perasaan itu memang sering muncul ya ketika hal yang baru kita dapat sementara sebelumnya kita sama-sama ya Bu ya. Tentunya ini juga menjadi hambatan tersendiri buat Ibu. Sebagai seorang pemimpin memang wajib Bu melakukan hal itu untuk peningkatan sumber daya manusia di sekolah semakin baik Bu. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terkait tugas Ibu sebagai kepala sekolah nantinya Bu? Ya, tentunya yang pertama saya harus banyak berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk memberikan penguatan dan pemahaman terhadap rekan-rekan guru, terutama pada saat ada pertemuan dengan pengawas ke sekolah kami. Dan saya juga akan tetap menjadwalkan untuk mensupervisi rekan-rekan guru tentunya atas penguatan dari pengawas tadi ya. Dan dari penguatan dan pemahaman pengawas tadi itu maka saya menindaklanjuti ya, tindak lanjut untuk melaksanakan supervisi yang telah saya tentukan jadwalnya nanti. Dengan tentunya mengarahkan dan memberikan perhatian kepada rekan-rekan guru untuk
untuk bisa melengkapi perangkat pelajarannya dalam untuk kelengkapan administrasinya dalam proses pembelajaran di kelas adalah merupakan juga sebagai poin untuk penilaian dalam pelaksanaan seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Memang untuk saat ini ya Ibu bertindak sebagai pimpinan di sekolah tentunya membutuhkan kerjasama, dan ini sangat luar biasa pada saat memberikan pemahaman tentang ke guru-guru, terus membuat agenda-agenda khusus untuk pengawas di lingkup sekolah Ibu. Ini sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Dan mungkin kalau sekarang Ibu melihat posisi Ibu sekarang, kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana Bu saat ini? Ya Pak, kalau untuk saat ini menurut saya skala atau level saya mungkin masih berada di level. Mengapa saya mengambil level 5? Karena saya merasa saya kan masih dalam tahap proses pembelajaran ya, karena saya masih baru menjabat sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, dari yang tadinya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, dan berubah status menjadi kepala sekolah dan segala macam. Saya lebih berkoordinasi dengan pengawas saya maupun pemimpin atau yang terkait dengan tugas saya, yang harus lebih banyak berkomunikasi untuk bisa membimbing atau membina itu kedepannya supaya bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Oke Bu, oke Bu, terima kasih. Jadi itu tadi ya, mungkin berada di posisi 5, Ibu memposisikan diri berada di posisi 5, namun tidak menutup kemungkinan nanti Ibu karena merasa baru, tapi saya lihat Ibu motivasinya untuk belajar sangat luar biasa, berkolaborasinya juga sangat luar biasa. Kira-kira nantinya planning ke depannya Ibu dari level 5 ini, kira-kira Ibu memberikan target diri Ibu ke level berapa Bu? Ya, yang pastinya kalau yang tertinggi lah ya Pak ya. Semoga insya Allah kedepannya saya bisa mencapai level 10 yang tertinggi menurut saya, untuk bisa lebih memaksimalkan kompetensi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Oke Bu. Oke, kira-kira kekuatan Ibu ya untuk mencapai level tersebut atau level yang dimaksud itu, kekuatan Ibu terletak di mana Ibu ini tentunya? Menurut saya harus banyak membangun kolaborasi bersama dengan guru dan juga bersama dengan pengawas dan kebijakan ya yang lebih di atas, yang lebih tahu dengan situasi dan kondisi masalah pendidikan. Jadi mungkin saya harus itu tadi banyak lebih berkolaborasi. Oke Bu, jadi ini kembali lagi ke kolaborasi Bu ya. Ini sangat luar biasa. Terus kira-kira peluang yang Ibu ambil nantinya apa Bu ya? Kira-kira peluangnya yang bisa Ibu ambil ya? Dari peluang yang sudah saya ambil, apa yang saya sudah dapatkan dari bersama dengan rekan-rekan guru setelah penguatan pemahaman yang diberikan oleh pengawas, saya insya Allah telah dijadwalkan untuk mengikuti rekan-rekan guru untuk semester pertama ini Pak. Nanti kan sekarang tahap pembelajaran masih proses kurang lebih masuk 4 bulan ya, 3 bulan lebih, dan itu insya Allah akan dijadwalkan dalam semester pertama ini. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, setelah mendengar cerita Ibu yang akan memberikan atau mensupervisi rekan guru yang ada di sekolah, nah kira-kira hambatan permasalahan apa yang terlintas di pikiran Ibu dalam hal supervisi ini terhadap guru-guru sehingga mengharuskan Ibu untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Ya, itulah Pak, keharusan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan diamanatkannya, saya harus melaksanakan seperti itu. Dan itu untuk
sebagai evaluasi terhadap kinerja guru. Walau pikiran saya setelah itu berkecamuk seperti kemana-mana pikiran saya, Pak. Karena pasti akan muncul dalam hati saya itu pertanyaan bahwa apakah rekan-rekan guru telah siap supervisi. Ya, betul. Mengingat saya pernah sama satu level dengan mereka sebagai tenaga pendidik atau guru, dan sekarang saya harus berubah, beralih fungsi ya, beralih peran. Nah, di situ pertanyaan selanjutnya adalah pasti apakah rekan-rekan guru sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya, apakah mereka perangkat pembelajaran mereka sudah rampung, apalagi mengingat sekarang Pak ya peralihan dari RPP ke modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka yang kita terapkan tadi. Nah, itu semua Pak yang menjadi konflik batin ya, semacam konflik batin yang berkecamuk di dalam hati saya Pak, yang saya rasakan saat ini. Oke, Bu. Seperti itu Pak. Oke, Bu. Nah, tadi saya mendengar penjelasan Ibu tentang hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang sekiranya nanti kita dapatkan pada saat melakukan tugas ini. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan ketika ingin menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian bagaimana antisipasinya bagi Ibu dalam mengatasi hambatan atau permasalahan yang mungkin terjadi ke depannya nanti? Strategi yang saya akan laksanakan mungkin adalah bagaimana menjadi komunikasi yang baik dengan rekan guru dan juga kepada pengawas agar senantiasa selalu memberikan penguatan dan pemahaman. Dan kemudian dan saya juga akan memberikan peluang-peluang kepada rekan-rekan guru untuk meningkatkan kompetensi mereka ya, terutama misalnya dalam kaitannya adalah sekarang kondisi yang kurikulum merdeka, jadi ada semacam setiap saat itu ada kegiatan-kegiatan atau pelajaran-pelajaran terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu saya selalu memberikan dukungan dan selalu memfasilitasi mereka untuk bagaimana bisa secara bergantian rekan-rekan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut agar dapat meningkatkan kompetensi dalam hal proses pembelajaran maupun kelengkapan administrasi, agar proses di dalam pembelajaran itu dapat lebih maksimal dan berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Bu. Jadi kembali lagi yang pertama tadi ada komunikasi dengan rekan-rekan guru, kemudian memberikan peluang kepada mereka, memfasilitasi mereka dalam hal pelatihan-pelatihan dalam kurikulum yang baru ini. Ini sangat memberikan dampak positif ke depannya buat teman-teman guru yang ada di sekolah. Terus kira-kira jangka waktu untuk melakukan rencana tersebut seperti apa, Bu? Insya Allah planning saya sekitar antara 1-2 bulan ini Pak, saya akan mengisi rekan-rekan guru. Yang penting pada saat sebelum akhir semester itu sudah terlaksana seperti kelas untuk memberikan evaluasi kepada rekan-rekan guru dengan proses pembelajaran dan kakak pembelajaran mereka. Oke, Bu. Dari permasalahan terus solusi tadi, kemudian jangka waktunya yang cukup dari Bu itu sangat luar biasa, Bu. Ya, Bu. Terus kira-kira Bu, pertanyaan selanjutnya dari penjelasan tadi, kira-kira hambatan atau yang dirasakan, kemudian komitmen apa yang Ibu akan lakukan secara kontinu dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, Bu? Ya, komitmen untuk secara kontinu yang akan saya lakukan adalah bagaimana menjalankan langkah-langkah tersebut dengan baik ya, yang sudah disepakati bersama dengan untuk bagaimana mereka bisa lebih maksimal dengan tujuan pembelajaran, bahwa kita akan harus memang untuk bagaimana memberikan kualitas atau pembelajaran yang baik, kualitas yang baik kepada anak-anak. Oke.
Terus dalam perancangan Ibu, apakah ada semacam dukungan atau kolaborasi dengan rekan guru atau gimana, Bu? Ya pastinya itu ada Pak ya, terutama dari segenap stakeholder yang ada di sekolah, pastinya mendukung sepenuhnya, karena ini adalah merupakan suatu langkah dalam peningkatan kompetensi itu dan mutu pendidikan di sekolah. Itu adalah merupakan komitmen saya juga untuk bagaimana mengkomunikasikan berkolaborasi sehingga kualitas pendidikan yang ada di sekolah kami itu bisa diperhatikan oleh halayak atau masyarakat atau orang tua peserta didik yang mempercayakan anak-anak kepada sekolah kami. Oke, Bu. Untuk tindak lanjutnya nanti di sesi coaching ini seperti apa menurut Ibu ini, Bu? Alhamdulillah, semoga semua rencana yang telah disepakati bisa berjalan dengan baik, Pak. Dengan harapan. Oke, Bu. Semoga semua rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik sehingga nantinya rekan guru dapat menjadikan proses supervisi ini sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Oke, Bu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak ya. Dan harapan saya juga semoga rekan-rekan guru juga bisa lego atau mau menerima saya sebagai sebagai pemimpin mereka yang diamanahkan ya, untuk dapat berkolaborasi dan saling berbagi atau sharing itu untuk lebih meningkatkan kualitas mereka khusus dalam proses belajar mengajar di kelas kepada peserta didik dengan tujuan untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada anak tersebut. Terima kasih Pak doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, hasil yang sharing untuk hari ini sangat luar biasa. Tentunya demi untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Mungkin cukup untuk hari ini. Mungkin kedepannya ada hal-hal yang baru lagi bisa kita ceritakan kembali untuk memberikan atau untuk mencari sebuah solusi Bu. Ya Pak, terima kasih banyak juga Pak untuk waktunya mendengarkan unek-unek saya. Saya sekarang menjadi lega sudah mendapat solusi dan pembicaraan atau kontribusi. Oke Bu, sama-sama Bu. Akhiri Bu ya. Assalamualaikum. Halo Pak Fahru. Assalamualaikum Pak Fahru. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih Pak Fahru siang ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Pak. Hari ini boleh kita berbincang-bincang ya Pak Fahru. Dan Pak Fahru ada waktu kan? Iya Bu, insya Allah Bu. Siap Bu. Oke Pak. Kemarin Bapak menyampaikan lewat pesan WA kalau hari ini Bapak ingin berbagi sesuatu kepada saya. Kalau boleh tahu apa nih tujuan pertemuan kita siang ini Pak? Iya Bu, benar Bu. Seperti yang Ibu ketahui bahwa setiap sekolah itu mempunyai aturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Namun akhir-akhir ini kadangkala murid di sekolah tidak menjalankan aturan tersebut dengan baik. Ini salah satunya terlihat dari keseragaman dalam berpakaian. Tentunya ini saya ambil dari setelah saya mengajar di lapangan, di mana murid-murid masih saja ada yang menggunakan seragam olahraga pada saat di dalam kelas. Ini saya sudah kasih kesempatan untuk mengganti pakaiannya, namun hal ini masih kurang diperhatikan. Itu Bu. Oh begitu ya Pak Farul. Nah setelah mendengarkan cerita Bapak tentang ada sebagian murid ketika selesai dalam materi yang Bapak berikan ternyata tidak mengganti seragam atau atribut yang telah dipakai di kelas Bapak sebagai guru PJOK. Nah kira-kira hambatan dan permasalahan apa yang Bapak temui dan rasakan sehingga mengharuskan Bapak untuk menyelesaikannya? Ya Bu, mungkin sedikit masalah di sini Bu ya. Ketika jam setelah PJOK saya melihat Bapak Ibu guru yang mengajar di ruangan tersebut mungkin sedikit agak terganggu dengan kondisi siswa yang masih menggunakan seragam olahraga Bu. Nah itu yang menjadi hal yang saya ingin perbaiki ke depannya Bu.
Oh iya. Nah, kedepannya idealnya seperti apa ya Pak? Ini saya ingin meningkatkan kedisiplinan murid di kelas ya, terutama dalam hal berpakaian mereka. Karena setiap saya selesai mengajar, saya selalu memberikan waktu baik setelah maupun sesudah proses pembelajaran itu, saya kasih waktu selama 15 menit untuk mengganti pakaiannya, untuk mempersiapkan proses pembelajaran berikutnya. Ini tentu menjadi aturan pakaian untuk memotivasi mereka dalam meningkatkan kedisiplinan. Oh seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi bagaimana Bapak bisa mengarahkan anak-anaknya untuk mengganti seragam mereka setelah selesai pembelajaran di Bapak ya, di materi Bapak. Kalau boleh tahu melihat posisi sekarang dari skala sampai 1 sampai 10 nih Pak, kira-kira Bapak berada di level berapa nih sekarang? Oh iya Bu ya. Sepertinya saya masih berada di level 6 Bu ya, karena ini masa peralihan dari SD ke SMP, artinya kesadaran dan kedisiplinan anak-anak itu di kelas 7 itu belum stabil ya Bu. Ya, jadi mungkin saya hanya masih memposisikan diri saya di posisi ke level 6 Bu. Itu Bu. Oh seperti itu ya Pak. Ya, Oh Bu. jadi ketika nanti misalkan Bapak ada planning nih ke depan dari level 6 mau ke level berapa nih Pak? Pastinya yang terbaik lah Bu. Mungkin saya akan memposisikan diri berada di posisi teratas Bu, di 10 Bu. Itu Bu. Nah, mantap ya Pak. Nah, kira-kira kekuatan Bapak untuk mencapai level yang Bapak kasih tadi, level 10 bagaimana? Ini tentunya Bu, yang paling utama adalah membangun kolaborasi dengan semua rekan-rekan yang ada di sekolah dan terus memantau perkembangan kedisiplinan anak mulai dari sistem berpakaiannya yang saat ini saya akan lakukan Bu. Seperti itu ya Pak ya, jadi tetap harus membangun kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya Bu. Terus kira-kira peluang yang Bapak ambil nantinya apa ya? Ini saya mencoba untuk membangun komunikasi yang baik dengan murid-murid dan rekan-rekan yang ada di sekolah Bu. Ini kedua komponen ini yang perlu saya terus bina dalam hal komunikasi Bu. Itu. Ya benar sekali Pak ya. Jadi harus selalu membangun komunikasi bersama rekan-rekan dulu untuk membina anak-anak ya ke depannya. Itu lebih tertib dan mematuhi aturan yang Bapak terapkan atau Ibu terapkan. Terus dalam menjalankan rencana tersebut, kira-kira hambatan yang Bapak temui apa ya? Saya kira sedikit hambatannya mungkin mungkin di sini masalah momen-momen ya, di sini momen-momen yang tepat di mana kita akan memberikan sebuah masukan, mengingatkan ke mereka itu harus tepat pada saatnya, tepat pada momen-momennya, sehingga apa yang kita sampaikan ke siswa itu secara tidak langsung mereka dapat Bu. Itu tentunya dengan suasana yang nyaman dan santai tentunya itu Bu. Ya benar sekali. Jadi ketika memberikan pemahaman kepada anak-anak pada saat kita beri Pak, pada saat istirahat, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan anak-anak tersebut dapat diselesaikan atau mereka dapat tahu. Nah, kira-kira apa nih solusi yang sudah dipersiapkan oleh Bapak dalam hal ini? Oke Bu. Mungkin ini solusi atau yang harus saya siapkan tentunya kembali lagi ke kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dan yang paling utama adalah meluangkan waktu agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid dan rekan sejawat. Itu Bu. Kolaborasi atau kerjasama yang baik antara sesama guru ya. Terus kemudian rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu kira-kira seperti apa? Di sini agendanya itu mengadakan pertemuan untuk membahas tentang apa-apa yang menjadi hal yang akan kita laksanakan, tentunya kedisiplinan berpakaian murid dan
mungkin kita harus sama-sama menyatukan persepsi tentang hal-hal yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa nantinya, Bu. Ya, kesamaan persepsi ya antara akan sejawat untuk mendidik anak. Terus kira-kira jangka waktu untuk melakukan rencana tersebut berapa lama ya, Pak Fahrul? Mungkin ini secara bertahap, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lah kira-kira, Bu, untuk waktu yang saya rencanakan, Bu. Seperti itu ya, Pak. Ya, mungkin tentang waktu tersebut bisa tersampaikan ya, Pak ya. Terus untuk komitmen Bapak sendiri dalam melaksanakan rencana ini kira-kira seperti apa, Pak? Yang paling perlu, yang paling harus menjadi komitmen saya pada saat ini adalah saya harus menjalankan dengan baik langkah-langkah yang sudah disepakati, baik itu dengan siswa maupun sesama pendidik, seperti itu, Bu. Begitu ya, Pak. Jadi kesepakatan untuk mencari langkah-langkah yang baik ya, Pak ya. Terus dalam pelaksanaan rencana Bapak tadi, apakah ada semacam dukungan atau semacam kolaborasi dari sejawat? Ini pastinya ada, Bu, ya. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah harus mendukung ya, karena ini hal merupakan salah satu langkah kita ke depannya untuk membentuk karakter bagi murid tentunya, Bu. Itu. Begitu ya, Pak ya. Jadi ada dukungan dari stakeholder ya. Terus untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Bapak seperti apa? Ini harapannya semoga semua rencana yang telah saya siapkan dan telah disepakati bersama dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi referensi bagi saya dan rekan-rekan yang lain dalam mendidik dan membentuk karakter murid ke depannya. Seperti itu, Bu. Semoga ada rencana Bapak nantinya murid-murid sekolah Bapak itu wah, menarik ya Pak Fahrul, rencana strategi yang Bapak akan lakukan. Terima kasih, Bu, atas motivasinya. Mudah-mudahan motivasi ini juga memberikan saya hal yang atau menjadi tenaga positif untuk berbuat lebih baik lagi terhadap anak-anak ke depannya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak saya. Kita untuk hari ini sekian ya Pak. Kita sambung lagi ya, Pak ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih atas fasilitas yang diberikan untuk hari ini, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam, Bu.